bilang putus. Siapa kali kau rupanya mau mutus-mutusin aku? Ingat kau, berapa banyak uang yang sudah kau keluarkan, berapa banyak sudah waktu ku korbankan hanya untukmu. Nggak bisa. Jangan main-main sama aku. Aku orangnya, aku matikan kau nanti. Tahu kau, foto, video, semua ku simpan. Keluarkan ini semua nanti ke media. Ku sebar biar kau tahu, keluargamu semuanya nanti aku akan kasih tahu. Biar tahu kau. Coba kau main-main sama aku. Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Abdul Rahman Batubara, Sarjana Hukum. Kali ini kita masih di channel Kantor Hukum Perjuangan. Kali ini kita akan membahas tentang video sebelumnya. Video sebelumnya itu adalah mantan pacar ancam sebar video porno. Ini semuanya dilakukan karena balas dendam. Dia tidak diterima, dia tidak terima, dia diputuskan oleh pacarnya. Kita bisa lihat dalam video sebelumnya itu bahwa si pacar menelepon pacarnya, si laki-laki, bahwa dia minta putus. Dimana si laki-laki karena banyaknya pengorbanan yang dilakukan berupa material, non material, waktu dan segala macam, tidak terima. Dia tidak mau putus hubungan ini, sehingga dia mengatakan, aku tidak mau putus, sudah banyak uang sudah kekeluarkan, katanya seperti itu. Jadi bisa kita lihat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit yang memuat tentang persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual, masturbasi, onani, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Sehingga terhadap mantan yang melakukan perekaman video hubungan seksual tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Anda, ia dapat dijerat dengan pasal 4 ayat 1 junto, pasal 29 ayat 29 Undang-Undang Pornografi, karena telah membuat pornografi yang diancam pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dan atau pidana denda minimal 250 juta dan maksimal 6 miliar. Jerat hukum pelaku cyber harassment. Mantan pacar yang mengancam lewat chat dapat dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Jerat hukum mantan pacar sebar video porno. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal, tindakan mantan pacar Anda menyebarkan video seks, Anda termasuk kategori kekerasan cyber revenge porn. Sebagaimana pembuat pornografi, pelaku penggandaan dan penyebar luasan pornografi juga dapat dijerat dengan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang telah kami jelaskan di atas tadi. Tak hanya dapat dijerat oleh Undang-Undang Pornografi dikarenakan penyebaran video porno tidak dilakukan melalui internet, maka pelaku juga dapat dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar yang selengkapnya mengatur di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau
atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Perlu dicatat bahwa dalam hal tersebarnya video pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, pihak yang dapat dikenakan hukuman adalah orang yang memproduksi, membuat atau memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyewakan atau menyediakan. Sehingga apabila mantan pacar merekam video porno tanpa sepengetahuan Anda, maka Anda tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Karena posisi Anda adalah orang yang dirugikan akibat direkam dan disebarkan video privasi Anda. Untuk itu, sebagai langkah hukum, Anda dapat membuat laporan ke pihak kepolisian atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Anda. Jadi, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, ulasan tentang balas dendam mantan pacar menyebarkan video porno. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.